Dalam sebuah kelompok, tidak semua orang merasa didengar. Tidak semua kerjasama dapat berjalan dengan mudah. Ada yang diam karena mereka lelah. Ada yang marah karena mereka merasa tidak dihargai. Dan ada yang tetap bertahan walaupun mereka ingin menyerah. Setiap kelompok punya sisi yang terlihat dan sisi yang disembunyikan. Dalam SWOT, kita belajar melihat kelompok lebih dalam. Strength adalah kekuatan yang membuat kelompok bertahan. Weakness adalah kelemahan yang sering tidak mau diakui. Opportunity adalah kesempatan untuk berkembang, dan threat adalah ancaman yang bisa menghancurkan kerjasama. Kadang masalah terbesar kelompok bukan dari luar, tapi dari ego anggotanya sendiri. Kelompok tidak hanya tentang tugas, ada tujuan yang ingin dicapai bersama, ada pembagian peran, ada aturan, dan juga ada tekanan. Suasana kelompok bisa menentukan apakah seseorang merasa nyaman atau justru merasa sendirian. Semakin besar tekanan, semakin terlihat siapa yang benar-benar peduli. Di balik sebuah kelompok, ada hal-hal yang tidak terlihat. Ada rasa takut, ada rasa kecewa, ada rasa ingin dihargai. Aspek psikologi seringkali lebih berpengaruh daripada kemampuan seseorang. Karena kelompok bukan hanya kumpulan orang, tapi kumpulan perasaan. Teori psikodinamika menjelaskan bahwa emosi mempengaruhi perilaku kelompok. Teori sintalitas melihat kelompok seperti memiliki kepribadian sendiri. Ada kelompok yang hangat, ada kelompok yang dingin, ada yang penuh tekanan. Teori prestasi fokus pada hasil, sedangkan teori efektivitas fokus pada proses kerjasama. Karena kelompok yang berhasil bukan hanya yang cepat selesai, tapi yang mampu bertahan tanpa saling menjatuhkan. Setiap kelompok selalu dimulai dari fase saling tidak mengenal satu sama lain. Tahap ini disebut forming. Di fase ini, semua anggota masih bersikap sopan dan menjaga sikap. Belum ada yang benar-benar menunjukkan sifat aslinya. Mereka mulai saling mengenal, mencoba memahami satu sama lain, dan mencari kenyamanan dalam berkelompok. Kemudian, kelompok memasuki tahap storming. Pada tahap ini, mulai muncul berbagai perbedaan pendapat. Setiap anggota memiliki cara berpikir, sudut pandang, dan ego masing-masing. Konflik yang terjadi seringkali bukan karena saling membenci, melainkan karena setiap orang ingin didengar, dipahami, dan dihargai pendapatnya. Setelah melewati konflik, kelompok mulai belajar memahami. Hal itu disebut dengan norming. Dan ketika semua mulai percaya satu sama lain, mereka masuk ke tahap performing. Tahap di mana ketika kelompok tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan berjalan bersama-sama. Tidak ada kelompok yang selamanya bersama. Transforming terjadi saat semuanya selesai, tapi seringkali yang paling diingat bukan tugasnya, melainkan orang-orangnya. Kepemimpinan ada beberapa tipe. Ada pemimpin yang membebaskan anggota, itu disebut laissez-faire. Ada pemimpin yang menginspirasi, yaitu pemimpin transformasional. Ada pemimpin yang tegas dengan aturan dan penghargaan, disebut transaksional. Ada juga pemimpin yang patuh pada prosedur, yaitu birokrasi. Selain itu, juga ada pemimpin yang karismatik yang mampu membuat orang percaya, dan pemimpin itu disebut pemimpin situasional. Yang tentunya pemimpin tersebut mampu untuk menyesuaikan diri sesuai dengan keadaan. Karena menjadi pemimpin bukan tentang paling berkuasa, tetapi tentang mampu memahami manusia. Johari Window mengajarkan bahwa tidak semua tentang diri kita bisa terlihat. Ada sisi yang diketahui semua orang, ada juga sisi yang hanya kita simpan sendiri. Ada juga sisi yang orang lain lihat, tetapi kita tidak sadar memilikinya. Dan mungkin ada bagian dari diri kita yang bahkan belum kita kenal. Pada akhirnya, kelompok bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tapi tentang belajar memahami orang lain, belajar mengendalikan ego, dan belajar bertumbuh bersama. Karena setiap kelompok selalu menyimpan cerita yang tidak terlihat.
and fall.